Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Markas Inayah yang sama berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita mengenai pembahasan-pembahasan seputar fikih muamalat, dan alhamdulillah kita sampai pada pembahasan sewa menyewa, ya, pembahasan sewa menyewa. Sewa menyewa ini dalam bahasa Arab artinya al-ijarah, ya, artinya al-ijarah. Adapun landasan hukum dari sewa menyewa ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah At-Talaq, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun, ya, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Jika seandainya, ya, ada yang artinya fa in arda'na lakum, jika istri-istri itu, ya, menyusui anak-anak kalian, fa'atuhunna ujurahun, maka berikanlah uang sewanya, ya. Ini terjadi ketika hal ini diterapkan ketika terjadi pertikaian antara suami istri, ya, yang dimana misalnya sang istri ini tidak mau menyusui anaknya, ya, mungkin ada pertikaian yang terjadi antara suami istri, olehnya di Allah, ya, menuntun kita ketika hal seperti ini terjadi, maka bisa saja seorang istri meminta uang sewa, ya, bisa saja istri uang sewa. Tapi ini bukan hal yang terbaik, ya, ini bukan hal yang terbaik. Ini diterapkan ketika terjadi pertikaian. Nah, inti yang ingin kita sampaikan adalah landasan hukum dari sewa menyewa tersebut. Dalam hadis, ya, landasan hukum sewa menyewa ini adalah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzara'ah, ya, naha 'anil muzara'ah wa amara bil muajarah, ya, ini dalam Sahih Muslim, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang muzara'ah, ya, dan muzara'ah ini adalah sebuah akad yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Ketika saya memiliki tanah, ya, saya berikan bibit kepada seseorang dan orang tersebut menanam, ya, mengurus, ya, bibit tersebut di tanah yang saya punya. Kemudian nanti kalau ada buahnya diberikan kepada orang tersebut, dibagi dua misalnya, ya, dibagi kepada pemilik dan kepada orang yang bekerja. Nabi kita Muhammad SAW dalam beberapa kasus melarang seperti itu dan menyuruh, ya, untuk melakukan al-mu'ajarah, saling sewa menyewa. Jadi daripada kita tidak tahu, ya, nanti bagaimana hasilnya, ya, kan tidak kita tahu, ya, apakah buah akan berbuah, ya, akan tumbuh pohonnya, ya, tidak diketahui apakah akan keluar hasilnya. Nah, langsung saja diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk melakukan solusi yang lebih bagus, yaitu apa? Al-mu'ajar. Daripada seperti itu, lebih baik Anda sewa seseorang, ya, pasti, ya, orang tersebut juga senang, ya, orang tersebut juga senang karena uang sewanya ada, ya, uang sewanya ada, yang dimana muzara'ah, ya, atau musaqat, mukhabarah, ya, dan sebagainya, akad-akad seperti itu, yang dimana nanti apa yang tumbuh itu yang menjadi uang sewanya, ya, itu tidak jelas, karena bisa jadi tidak tumbuh sama sekali atau tidak menghasilkan buah. Para jamaah sekalian, ya, para jamaah sekalian, dari segi kias, ya, dari segi kias, tadi kita sudah sebutkan landasan hukum dari Al-Quran dan dari hadis, dan dari segi kias, ya, sewa menyewa ini dibutuhkan, ya, sewa menyewa ini dibutuhkan. Pada dasarnya, ya, kita diperbolehkan jual beli barang, bahwa ini dibutuhkan. Dan kita tidak, kalau secara kias, ya, secara ini kita tidak bisa, ya, mengambil manfaat saja tapi tidak memiliki barangnya.
Tapi karena hajat para jamaah sekalian, di mana seseorang memiliki harta dan ingin menggunakan suatu barang, namun hartanya tersebut tidak cukup untuk membeli barang tersebut. Olehnya secara kias ini, secara hajat ini dibolehkan olehnya ya para jamaah sekalian. Karena hal itu banyak dari hukum-hukum sewa menyewa sama dengan hukum jual beli ya. Karena pada dasarnya hukum sewa menyewa ini adalah jual beli manfaat ya. Jual beli manfaat yang diperbolehkan karena memang hajat manusia mengharuskan kita untuk melakukan akad tersebut ya. Mengharuskan akad tersebut. Para jamaah sekalian, dalam bahasa Arab ya, al-ijarah ya, bisa juga al-ajarah, bisa juga al-ujarah ya. Itu adalah secara bahasa ya, itu adalah uang yang dikeluarkan ya, uang yang dikeluarkan untuk sewa menyewa ya. Jadi al-ajarah, ijarah, ujarah itu uang yang dikeluarkan untuk membayar uang sewa. Namun secara syariat ya, bahkan secara adat ya, kata ijarah itu sudah dikenal ya sebagai sebuah akad dan bukan sebagai sebuah uang ya. Adapun secara syariat ya, dia adalah sebuah akad ya, yang objek akad tersebut merupakan sebuah manfaat, yang dimana manfaat ini harus diketahui ya, dan harus memiliki nilai, dan juga manfaat ini diinginkan oleh kebanyakan orang, dan juga manfaat ini harus bisa untuk dipindah tangani ya, dipindah tangan, dan objek ini, manfaat ini harus merupakan sesuatu yang dibolehkan dengan ya muqabil ma'lum ya, maksudnya adalah dengan uang sewa yang diketahui ya, yang diketahui. Nah, dari pengertian yang telah kita sebutkan tadi ya, pertama adalah akad, yang dimana akad itu mengharuskan ada orang yang melakukan akad ya. Nah, manfaat ya, harus ada manfaat ya. Jadi jual beli sesuatu yang tidak ada manfaatnya ya, baik itu memang secara zahir dia tidak memiliki manfaat, seperti menyewa 1 biji beras ya, itu tidak manfaatnya sama sekali. Atau dia tidak memiliki manfaat secara syariat ya, misalnya alat-alat musik ya, meskipun dia memiliki manfaat di kebanyakan orang, namun ketika dia tidak dianggap sebagai sebuah manfaat secara syariat, maka sewa menyewa hal tersebut diharamkan. Kemudian manfaat tersebut harus juga diketahui ya, ma'lumah, manfaat ma'lumah. Karena kenapa? Ketika seseorang melakukan sayembara misalnya, barang siapa ya yang mengembalikan kudaku, saya berikan uang sekian ya. Ini mengembalikan kuda kan tidak diketahui ya, bagaimana nanti proses pengembaliannya. Bisa jadi kudanya ada di di samping rumahnya, bisa jadi kudanya ada di tetangga sebelah, bisa jadi kudanya ada di RT sebelah, RW sebelah, kampung sebelah, atau di kota sebelah, dan itu sangat tidak diketahui kadarnya. Kalau dalam sewa menyewa ya, orang mengembalikan kuda dari tetangga sebelah akan beda dengan orang yang mengembalikan kuda dari kota sebelah ya. Nah, harus diketahui. Olehnya ada akad yang dimana untuk mengakomodir ini, yaitu akad sayembara namanya, ju'alah. Namun kalau di akad sewa menyewa, manfaat itu harus diketahui ya. Kemudian kita juga sebutkan bahwa manfaat yang harus ada ya, objek akad ini adalah manfaat yang selain ma'lumah juga maqsudah. Selain ma'lumah juga maqsudah. Ya, maaf. Ya. Maksudah. Yang dimaksud dengan maksudah adalah manfaat ini memang dicari oleh kebanyakan orang ya. Jadi misalnya ya, kalau misalnya
eh, saya punya apel, ya, ya saya punya apel. Kemudian saya sewa. Tujuannya saya sewa untuk apa? Ya, untuk dicium-cium saja sama orang, dicium-cium aromanya sama orang. Nah itu maka tidak bisa disewakan seperti itu. Karena kenapa? Ini manfaatnya ini tidak diinginkan oleh kebanyakan orang, ya. Eh, atau bahkan beberapa buku fikih, ya, beberapa literatur fikih mengatakan bahwa eh, sesuatu yang tidak diinginkan oleh banyak orang, ya, sampai pada tahap misalnya hanya menyewa orang untuk berbicara, ya, hanya menyewa orang untuk berbicara satu kata dua kata, ya, itu tidak sah, ya, tidak sah untuk melakukan akad tersebut kalau kita merujuk kepada hal ya yang setelah kita sebutkan tadi, ya. Adapun dia melakukannya bukan dengan akad sewa, misalnya, ya, silahkan kamu bicara begini seperti ini. Kalau kamu bicara seperti itu, saya berikan uang. Ya, ini kan sebuah persyaratan dan bukan sebuah akad sewa menyewa. Akad sewa menyewa adalah akad yang memang kita terus sebutkan, ya. Saya sewa kamu ya seperti ini dengan uang seperti itu, ya. Kemudian para jamaah sekalian, kita juga menyebutkan bahwa manfaat itu harus bisa dipindah tangani, ya, dipindah tangan, ya. Makanya ada beberapa manfaat, ya, beberapa manfaat itu tidak bisa dipindah tangan. Misalnya, ya, wanita itu memiliki hak terhadap, mohon maaf, ya, dirinya, hak nikah, ya. Dan juga ketika dia sudah menjadi seorang istri, dia bisa meminjamkan tubuhnya kepada suaminya, ya. Oleh karena itu, dia memiliki manfaat, ya, yang bisa dia berikan kepada si suaminya. Tapi manfaat itu tidak bisa dia sewa, ya. Dia sewakan ke orang lain misalnya, ya. Misalnya manfaatul bodo kalau kita sebutkan di buku-buku fikih. Manfaat untuk menikmati tubuh wanita tersebut itu tidak bisa dia berikan kepada orang lain selain suaminya. Makanya para ulama juga menyebutkan hal ini agar hal ini keluar dari akad sewa menyewa, dan memang sejak awal tidak dibolehkan. Makanya akad-akad yang terjadi, ya, mohon maaf, di dunia prostitusi seperti itu adalah akad yang tidak sah, ya, akad yang tidak sah. Karena kenapa? Dia merupakan manfaat, ya, tapi tidak bisa diberikan kepada orang lain. Hanya bisa untuk dirinya, ya, dan diberikan kepada suaminya yang sah. Makanya akad yang di situ tidak sah, ya, karena tidak sesuai dengan kaidah yang kita sebutkan tadi. Olehnya uang yang dia terima adalah uang haram dan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan orang yang menikmati wanita tersebut, ya, yang tidak sah harus membayar ke wanita tersebut, ya. Jika memang seandainya wanita tersebut, ya, yang wanita prostitusi ini merasa dirugikan, dan adalah hukum-hukum tertentu yang berkaitan dengan mahrul mithl, ya, dan sebagainya. Ketika seseorang menzinahi wanita tidak sah, maka ada uang ganti rugi yang harus dia berikan. Nah, kemudian, ya, bi'iwadin ma'lum, ya, dengan uang yang menentu, ya. Karena seperti kita sebutkan tadi, ya, kalau ada akad yang dimana akad sewa menyewa itu, ya, seakan-akan akad sewa menyewa tapi uangnya tidak jelas, ya, berapa, maka itu kita kategorikan akad sayembara, ya. Karena akad sayembara ini boleh, ya, kalau misalnya jasa yang ditawarkan itu tidak jelas, dan juga bisa ditawarkan dengan uang yang tidak jelas. Misalnya, barang siapa yang mengembalikan kudaku, ya, barang siapa yang dapat kudaku, maka saya akan beri hadiah. Itu boleh kalau akad sayembara. Namun kalau kita mengatakan mau dijadikan itu adalah akad sewa menyewa, maka tidak sah, ya, tidak sah dan tidak memiliki konsekuensi sama sekali. Kemudian para jamaah sekalian, manfaat juga itu adalah harus manfaat yang boleh, ya. Objek akad dari akad sewa menyewa ini juga harus sesuatu yang dibolehkan secara
syariat. Olehnya para ulama mengatakan menyewa para budak untuk disetubuhi oleh orang lain itu tidak boleh, karena dia tidak dibolehkan dalam syariat kita. Dia tidak dibolehkan oleh syariat kita. Kemudian para jemaah sekalian, akad ini tidak sah kecuali dengan ijab kabul, ya. Baik itu ijab kabul secara lafaz, ya, ataupun secara tertulis, ya, ataupun secara isyarat kalau memang orangnya tidak bisa melakukan bicara tersebut. Kemudian para jemaah sekalian, beberapa kaidah, ya, yang penting dalam akad sewa menyewa ini, ya. Akad sewa menyewa ini, para ulama mengatakan wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi sahhat ijaratuhu. Semua benda, ya, semua hal yang bisa dimanfaatkan, dan benda tersebut ketika dimanfaatkan, benda tersebut tidak habis, ya, tidak terkonsumsi, ya. Jadi barangnya harus non konsumtif, ya, yang ghair mustahlak. Itu bisa disewa, ya, bisa disewakan. Makanya para ulama mengatakan bahwa menyewa lilin untuk dipakai itu tidak sah, karena lilinnya akan habis, ya, lilinnya akan habis. Perlu kita ketahui juga bersama para jamaah sekalian bahwa sewa menyewa itu ada dua jenisnya, ya. Sewa menyewa itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah ijaratu ain, ya, di mana kita menyewa barang tersebut, dan kita sebutkan ini adalah dengan sebagai menyewa benda, ya, sewa menyewa benda. Dan ada yang kedua adalah ijaratul dhimmah, ya, yang dimana pengertian dari ijaratul dhimmah ini adalah singkatnya adalah sewa menyewa jasa, ya. Jadi yang pertama tadi kita menyewa benda, ya. Jadi saya datang ke seseorang, saya sewa bendanya, ya. Saya sewa bendanya. Berbeda dengan sewa jasa. Yang saya sewa adalah tanggung jawabnya. Jadi ketika misalnya saya menyewa seseorang jasanya, ya, berarti dia bertanggung jawab untuk melakukan apa yang saya sewakan tersebut. Berbeda dengan menyewa benda, ya. Menyewa benda itu kan tidak ada tanggung jawabnya, ya. Olehnya ada beberapa hal yang berbeda dalam menyikapi hal ini, ya. Dalam proses sewa menyewa ini, dua jenis sewa menyewa ini sangat signifikan dalam perbedaannya. Misalnya para jamaah sekalian, ketika saya menyewa sebuah benda, ya, saya pakai, kemudian benda tersebut rusak, ya. Rusak karena hal yang memang waktunya rusak, misalnya, ya, sudah lama dipakai, mobil misalnya rusak, atau HP misalnya rusak, laptop rusak, disewakan, maka dengan otomatis akad tersebut akan batal. Akad tersebut akan batal. Karena kenapa? Karena objek akadnya memang, ya, yang merupakan benda tersebut yang memiliki manfaat itu hilang, ya, dan hilangnya objek akad sama dengan hilangnya akad tersebut. Namun berbeda dengan ijaratul dhimmah, sewa menyewa jasa, yang dimana saya memberikan tanggung jawab kepada orang tersebut untuk melakukan ini. Misalnya, antar saya ke daerah ini, kamu mendapatkan uang sewa sekian. Antar saya ke sini, atau tolong bawakan barang ini, ya, dengan mobil pick up misalnya ke tempat sekian, ya. Kalau orang yang disewa jasanya ini, para jamaah sekalian, mobilnya rusak, ya, maka dia harus mendatangkan mobil baru untuk mengantar saya ke daerah yang saya inginkan tadi, yang saya sewa tadi, ya. Olehnya, ya, akad jasa ini tidak batal, ya, tidak batal jika benda yang menjadi objek akad tersebut itu rusak, ya. Karena kenapa? Karena memang objek akadnya sejak awal bukan benda, tapi tanggung jawab orang tersebut, ya, tanggung jawab orang tersebut. Para jamaah sekalian, kita masuk ke pembahasan mengenai
syarat-syarat uang yang atau uang sewa tersebut ya alat tukar yang dijadikan pada akad sewa menyewa. Yang pertama adalah ru'yatuha in kanat muayyanatan. Jika uang tersebut harus terlihat ya kalau memang ditentukan di akad, atau misalnya tidak ditentukan tapi disebutkan sifat-sifatnya ya. Bedanya ini seperti ini para jamaah sekalian. Saya sewa mobilmu dengan ini ya. Nah, dia perlihatkan bendanya tersebut ya. Bisa emas kah ya, bisa uang kah ya. Nah, orang yang penyewa ini, yang disewa ini, dia lihat uang tersebut. Iya, oke, saya terima. Atau misalnya ya, yang kedua ya, boleh uang sewanya itu tidak ada di tempat ya, tidak ada di tempat. Tapi disebutkan. Misalnya, saya sewa mobilmu ini dengan 1 kilogram emas ya, terlalu banyak ya. 1 gram emas, 2 gram emas ya. Atau dengan uang ya, sekitar 200.000, 300.000 sampai 600.000. Ya itu boleh ya, itu boleh. Nah, ada satu permasalahan yang penting para jemaah sekalian, dan ini ada di mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab lain, tapi tidak di semua mazhab menerapkan hal ini. Tadi kita sudah sebutkan ya, bahwa sewa menyewa benda dan sewa menyewa jasa. Sewa menyewa benda dan sewa menyewa jasa. Nah, kalau sewa menyewa benda ini, para jemaah sekalian, kita bisa bayar sekarang dan bisa bayar nanti. Ya, bisa bayar sekarang, bisa bayar nanti. Karena hukumnya sama seperti jual beli. Ya, sama seperti jual beli. Nah, kalau sewa menyewa jasa, ya, beberapa ulama mengatakan ya, bahwa sewa menyewa jasa itu sama dengan akad salam. Ya, sama dengan akad salam. Akad salam itu bagaimana? Ya, sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu bahwa akad salam itu adalah Anda mengharuskan membayar di depan, ya, agar orang tersebut mencari barangnya. Ya, mungkin bisa dipahami ya. Saya misalnya mau kurma 1 ton, tapi sekarang belum musim kurma, ya. Saya mau pesan sekarang, ya. Saya mau booking sekarang. Saya harus bayar uangnya sekarang, ya. Nanti dia pada saat musim panen kurma dia datang kurma dan dia bawakan kurma 1 ton, ya. Dia bawakan kurma. Seperti itu akad salam. Nah, para ulama ya, beberapa ulama melihat bahwa jual beli jasa itu ya, sewa menyewa jasa itu seperti akad salam, ya. Karena kenapa? Yang menjadi objek akadnya adalah tanggung jawab orang tersebut. Ya. Tanggung jawab orang tersebut. Dia mengharuskan untuk mendatangkan kurma kalau di akad salam. Di akad sewa menyewa jasa, dia harus mengantar saya misalnya ya, ke sebuah tempat, ya. Olehnya para ulama mengatakan, ya karena mirip akad salam para jamaah sekalian, berarti harus bayar depan dong. Ya, harus bayar di depan ya. Dan ini lebih aman ya para jamaah sekalian. Kalau agar keluar dari perselisihan para ulama ketika Anda melakukan proses sewa menyewa jasa ya, untuk dibayar di depan ya, untuk dibayar di depan. Kalau misalnya harus dibayar di belakang tidak mengapa ya, tidak mengapa kita memakai kita mentaklid ya, kalau memang butuh ya dan hajat untuk membayar di belakang, silahkan mentaklid mazhab yang membolehkan, namun lebih amannya ketika Anda bayar di depan. Para jamaah sekalian ya, kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai manfaat ya, objek akad tersebut. Yang pertama adalah manfaat tersebut harus memiliki nilai, baik itu nilai secara adat ya, yang menyebar di masyarakat tersebut, atau manfaat tersebut dianggap oleh syariat kita. Makanya tadi sudah kita sebutkan bahwa tidak sah sewa menyewa untuk sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya sama sekali. Seperti sewa apel untuk dicium ya, dicium harumnya ya, misalnya. Bahkan para ulama menyebutkan menyewa
uang dinar dan uang dirham untuk dipakai bergaya ya. Itu tidak sah menurut para ulama. Adapun misalnya menyewa barang yang memiliki manfaat, maka itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Kemudian para jamaah sekalian, manfaat ini sangat penting ya, sangat penting. Ketika kita melakukan akad sewa menyewa, kita harus menentukan kadar manfaat tersebut. Kalau kita melakukan proses jual beli, ya, kita bisa melihat barang tersebut, ya, atau kalau misalnya barang tersebut tidak ada, kita diberikan spesifikasinya, ya, bisa paham ya para jamaah sekalian. Namun kalau manfaat kita tidak bisa lihat manfaat tersebut, ya. Makanya para ulama mengatakan manfaat ini harus juga diketahui, ya, dengan cara menyebutkan waktu, ya, atau pekerjaan. Biasanya sesuatu yang tidak teratur ya para jamaah sekalian, itu diberi agar diketahui itu diberi dengan cara waktu, ya, diberi waktu. Tapi kalau sesuatu yang beratur, ya, disebutkan dan akan teratur, itu bisa ditentukan dengan waktu dan bisa ditentukan dengan pekerjaan. Sebagai contoh ya para jamaah sekalian, saya mau sewa rumah ini, ya, dan saya ingin pakai untuk tinggal, ya. Nah, kita tidak tahu ini tinggal ini bagaimana. Tinggal di sebuah rumah ini, apakah dia akan tinggal di hari pertama kemudian ditinggalkan, tinggal terus setiap hari, ya, atau tinggal, ya, kayak puasa Daud gitu, ya, sela-sela, ya, menyala, tinggal 1 hari, tidak tinggal 1 hari, tinggal 1 hari, tidak tinggal 1 hari. Nah, ini kan tidak teratur, ya. Tinggal itu kalau kita bilang tinggal di rumah, ya, itu tidak teratur, ya. Bisa saja dia pakai semua rumahnya, ya, atau tidak dipakai sama sekali, atau cuma dipakai sebagiannya. Nah, yang seperti ini disebutkan waktunya, ya. Yang seperti ini disebutkan waktunya. Namun kalau misalnya, ya, saya menyewa seseorang untuk menjahit sebuah baju, kalau kita sebutkan kata baju para jemaah sekalian, itu akan teratur, ya. Maksudnya tidak mungkin, ya, kalau kita minta baju yang jadi celana misalnya, atau yang jadi tidak ada lengan tangannya misalnya, itu tidak masuk akal, ya. Itu mustahil. Mustahil secara adat, ya, bukan berarti mustahil, ya, secara fakta bisa saja terjadi. Secara adat itu adalah sesuatu yang tidak boleh dan mustahil. Olehnya para ulama mengatakan kalau yang sesuatu yang bisa teratur, ya, itu bisa Anda tentukan akadnya, ya, sewa menyewa itu berupa waktu, ya, atau pekerjaan. Misalnya kalau berupa waktu, saya mau jahit, ya, saya mau sewa kamu untuk menjahit selama satu bulan, ya. Atau bisa saja dengan sesuatu, saya buatkan saya baju. Nah, para ulama mengatakan, ya, tidak boleh menggabungkan antara waktu dan pekerjaan. Kecuali maksud dari penyebutan waktu tersebut untuk menyegerakan pekerjaan itu selesai. Misalnya, ya, saya sewa kamu, wahai penjahit, untuk menjahitkan saya baju begini ukurannya, ya, harus selesai hari ini. Itu disebutkan di akad. Selesai hari ini. Maka para ulama mengatakan ini tidak diketahui, ya. Bisa jadi baju ini selesai, ya. Bisa jadi baju ini tidak selesai, ya.
kita lanjut. Mohon Ustaz, mohon dari host untuk menyalakan kamera. Ya. Ya, mudah-mudahan sudah ini ya, sudah lurus. Ya, karena boleh jadi para jamaah sekalian, kita lanjut, karena boleh jadi waktunya sudah selesai, ya, satu hari itu sudah selesai, tapi pekerjaannya belum selesai. Dan ini akan melahirkan perselisihan nanti, ya. Kan kita tahu para jamaah sekalian bahwa prinsip dari beberapa ulama, ya, ketika melakukan proses muamalat yaitu menghindari sejauh mungkin perselisihan, ya, menjauhkan sejauh mungkin perselisihan. Olehnya mereka menaruh beberapa syarat-syarat yang untuk menjauhkan hal tersebut. Kalau Anda tidak bermasalah dengan satu dua penjahit itu, maka tidak masalah. Tapi belum tentu orang lain tidak bermasalah, ya. Olehnya di cover oleh syariat. Nah, para ulama mengatakan, ya, seperti kita lanjut lagi, tidak boleh menggabungkan antara waktu dan pekerjaan. Kecuali penyebutan waktu tersebut hanya bertujuan untuk mengatakan bahwa cepat dikerjakan, ya. Jadi kalau saya mengatakan misalnya, ya, saya sewa kamu untuk menjahitkan saya baju hari ini. Kita harus tahu dulu maksud penyebutan hari ini adalah bagian dari akad, yang dimana ketika dia tidak selesai hari itu maka akadnya batal, atau hanya sekedar untuk mengatakan bahwa cepat ya. Olehnya para ulama, ya, mengatakan bahwa ketika qasada ta'jil fala ba'sa, ketika dia menyebutkan waktu itu hanya untuk supaya disegerakan, maka itu tidak mengapa. Para jamaah sekalian, manfaat tersebut juga harus diketahui, ya, dan ini sudah kita sebutkan tadi. Dan manfaat tersebut juga harus bisa diserahkan, ya. Dan juga kita sebutkan tadi mengenai beberapa hal yang tidak boleh diserahkan, ya, seperti manfaat untuk menikmati dirinya bagi wanita, ya, yang bisa diberikan kepada suami saja dan tidak diberikan kepada orang lain. Maka olehnya akad itu dinamakan akad nikah, ya, bukan akad sewa menyewa. Wa kaunuha ghairu mutadamminatin istifa'a 'ainin qasdan, dan ini maksudnya adalah, ya, manfaat tersebut harus sebuah manfaat yang tidak membuat benda tersebut habis, ya. Seperti kita sewa menyewa lilin untuk dipakai, akan habis, ya. Kenapa akad sewa menyewa? Akad beli dong, ya, akad jual beli saja. Kenapa harus melakukan akad sewa menyewa? Namun para jamaah sekalian, ya, ada beberapa hal yang dikecualikan, ya, yaitu menyewa seseorang untuk menyusui anak kita. Kalau kita lihat, ya, susunya bisa habis, ya, susunya bisa habis. Para ulama mengatakan bahwa yang disewa ini bukan air susunya, ya, para jamaah sekalian. Objek akadnya ini bukan air susunya, tapi proses menyusuinya, ya, proses menyusuinya. Olehnya para ulama tidak mempermasalahkan hal tersebut, meskipun ada di zaman Nabi kita Muhammad SAW, bahkan itu ada sesuatu yang lumrah. Padahal kalau mungkin sebagian orang mengatakan bahwa objeknya itu adalah air susunya, ya. Ternyata bukan. Objeknya itu adalah proses menyusuinya, orangnya tersebut. Karena menyusui, ya, itu bagian dari proses, ya, yang dibutuhkan oleh anak bayi, ya, dibutuhkan oleh anak bayi. Bukan hanya air susunya saja, tapi prosesnya tersebut, ya, prosesnya tersebut. Kemudian para jamaah sekalian, ada beberapa manfaat-manfaat, ini sangat penting, ya, dan mungkin kita tutup pada hari ini. Ada beberapa manfaat yang menjadi tabu untuk disewakan, misalnya, ya, untuk dibicarakan. Misalnya menyewa seseorang untuk mempelajari Al-Quran, atau menyewa orang untuk melakukan sholat, ya, bukan menjadi imam, ya, untuk sholat atas nama dia, atau menyewa orang untuk menjadi imam, atau menyewa orang untuk melakukan adzan, atau menyewa orang untuk melakukan haji, ya, atau menyewa orang untuk melakukan
ibadah-ibadah yang dimana ibadah tersebut manfaatnya justru kembali ke orang yang disewa, ya mungkin bisa dipahami. Saya hanya menyebutkan ya beberapa contoh. Pertama misalnya, ya menyewa sesuatu, ya untuk melakukan sebuah ibadah yang tidak dipersyaratkan niat, ya yang tidak dipersyaratkan niat. Seperti apa? Seperti adzan, ya. Seperti memandikan orang meninggal, ya. Itu tidak diperlukan niat. Ya, tidak ada orang yang naik ke atas adzan kemudian nawaitul adzan gitu ya, tidak ada. Atau mau memandikan orang mayit, ya tidak meniatkan saya mau memandikan, ya tidak diniatkan. Meskipun untuk mendapatkan pahala, ya tentu harus ada niat, tapi untuk sahnya itu tidak perlukan niat. Beda dengan sholat, ya sholat itu harus ada niat untuk sahnya. Para ulama mengatakan untuk ibadah-ibadah yang tidak memiliki niat, maka itu tidak mengapa untuk dilakukan akad sewa menyewa pada hal tersebut. Jadi menyewa orang azan tidak mengapa, menyewa orang untuk melakukan mandi mayat misalnya tidak mengapa. Dan bahkan sebagian ulama kalau kita mau perjalankan kaidah ini, menyewa orang untuk melakukan sholat menjadi imam itu juga tidak mengapa, ya, karena niat menjadi imam itu tidak wajib. Ya, niat menjadi imam itu tidak wajib. Ya, niat sholat ya wajib, ya, tapi niat untuk menjadi imam itu tidak wajib. Tapi kalau sholat Jumat, niat imam itu harus wajib. Menjadi imam yang wajib karena jamaah merupakan hal yang wajib pada saat sholat Jumat. Beda dengan sholat biasa yang sholat sendiri pun sah. Itu ibadah yang tidak memiliki niat. Nah, bagaimana dengan ibadah yang memiliki niat? Oh ya, seperti mengajarkan Al-Quran itu adalah ibadah yang tidak perlu niat untuk sah, ya. Jadi mengajar orang untuk belajar agama, ya. Mengajar orang untuk mempelajari Al-Quran, ya, itu adalah sesuatu yang boleh untuk kita perjalankan akad sewa menyewa di situ. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan inna khaira ma akhadtum bihil ajr kitabullah, ya, yang artinya adalah sebaik-baik upah yang kamu ambil adalah dari mengajarkan Al-Quran. Meskipun ada hadis lain yang mengatakan sebaliknya. Kemudian bagaimana dengan ibadah-ibadah yang yang mewajibkan niat agar ibadah itu sah? Ya. Kita lihat ya para jamaah sekalian. Kalau ibadah itu dilakukan ya disewa, ya, tapi justru yang mendapatkan pahala itu orang yang disewa, maka itu tidak sah. Misalnya saya sewa orang supaya sholat atas nama saya, ya. Saya malas sholat, ya. Saya sewa orang untuk sholat di atas namaku, ya. Yang dapat pahala orang itu, bukan saya. Saya justru dapat dosa. Dan ibadah itu apa? Sholat, ya. Sholat, tawaf misalnya, ya. Dan ibadah-ibadah banyak lainnya. Dan para ulama biasanya mengatakan, ya, itu adalah ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah. Bagaimana dengan ibadah, ya para jamaah sekalian? Ibadah yang dikatakan adalah ibadah harta, ya, ibadah harta. Saya menyewa orang untuk mengeluarkan zakat, ya. Saya menyewa orang agar menyebarkan zakat, itu boleh para jamaah sekalian, karena yang disewa adalah ibadah, bukan ibadah badan, tapi ibadah harta. Nah, apakah boleh untuk menyewa orang untuk melakukan haji? Ya, para ulama juga mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang boleh. Bahkan kalau seandainya dalam haji tersebut dia melakukan sebuah ibadah badaniyah, tidak mengapa, karena dia merupakan sesuatu yang sudah include dari ibadah haji tersebut. Misalkan dalam ibadah haji kita tidak cuma pergi Arafah aja, ya, pergi Arafah, tawaf, ya, setelah tawaf ada 2 rakaat, setelah tawaf, ya, di belakang makam Ibrahim, itu tidak mengapa meskipun kita katakan bahwa itu sesuatu ibadah mahdhah yang kalau dia sendiri itu tidak sah, tapi dia bisa diinkludkan dalam ibadah haji. Para jamaah sekalian, ada beberapa hal kontemporer, ya, dalam hal masalah akad-akad ini. Yang menjadi masalah biasanya adalah akad supir taksi, ya,
ya. Kalau Anda bayar di depan tidak mengapa, ya. Tapi biasanya kita tidak tahu, ya. Kalau naik Uber atau naik Grab, ya, atau naik apa kalau di Indonesia, biasanya kalau kita sudah menentukan satu titik dari titik yang lain, itu sudah ada harganya. Sudah ada harganya. Dan Anda mau bayar di depan, lebih bagus. Anda mau bayar belakang, silahkan, tidak mengapa kalau Anda memang harus bayar di belakang. Namun seperti taksi yang biasa, ya, nanti kita tahu harganya nanti ketika sudah sampai, ya. Bisa jadi harganya murah, bisa jadi harganya tidak murah, ya, karena jauh misalnya. Nah, ini menjadi permasalahan kalau kita masukkan ini dalam sebuah akad sewa menyewa. Karena kenapa? Akad sewa menyewa ini adalah akad sewa yang harus diketahui, ya, harus diketahui akadnya. Ya. Nah, para jemaah sekalian, bagaimana kira-kira hukum akad ini? Bagaimana kira-kira hukum akad ini? Kita ketahui ini adalah secara spontan kita ketahui akad seperti ini adalah akad sewa menyewa. Ya. Tapi kalau kita mau terapkan hukum-hukum akad sewa menyewa itu tidak sah sama sekali. Karena kenapa? Kita tidak tahu berapa yang harus kita bayar pada saat melakukan akad. Ya, mungkin bisa dipahami soalnya, ya. Para jamaah sekalian, insya Allah pada pertemuan kedua kita akan berusaha menjawab beberapa masalah-masalah kontemporer, ya, dalam akad, ya, dan ini supaya semangat, ya, supaya penasaran kita sebutkan hal ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan para jamaah sekalian, dan insya Allah pada pertemuan kedua kita akan membahas beberapa kaidah yang penting dalam akad sewa menyewa. Ini hanyalah sebuah mukaddimah yang dimana hukumnya sudah banyak kita ketahui dan ada beberapa hukum lagi tambahan yang tidak kita ketahui. Pertemuan kedua kita akan membahas sedikit kaidah, ya, yang penting dan lebih banyak merupakan praktek dari akad sewa menyewa tersebut dalam kasus kita sehari-hari atau kasus-kasus kontemporer. Semoga ini bisa menjadi penyemangat untuk hadir di pertemuan kedua. Saya tutup dengan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.